Yo, halo semuanya, selamat datang di channel aku, selamat datang di video pertama aku. Di video kali ini aku mau coba bahas tentang info-info yang udah beredar di sosial media soal Ultraman Omega, Ultraman yang akan tayang tahun ini. Buat video kali ini mungkin agak sedikit panjang pembahasannya, jadi kalian nyantai aja nontonnya ya. Yaudah, daripada berlama-lama, kita langsung aja bahas santuy. Oke, yang pertama mau aku bahas itu bentuk full body dari Ultraman Omega sendiri. Sedikit info aja, tanggal 21 Maret kemarin telah dirilis video siluet Ultraman Omega. Jadi masih sekedar siluet aja. Baru di tanggal 24 April kemarin dirilis sama Suburaya teaser officialnya. Isi teasernya mungkin kalian udah pada tahu ya, jadi nggak perlu aku jelasin lagi ya, nggak perlu aku bahas lagi. Nah, terus yang belum tahu, buat first look Omeganya dari mana? Jadi first looknya itu dari majalah Teribikun yang masih agak buram-buram. Buat yang jelas atau udah HD, kita dikasih lihat poster resminya ini. Jadi sesuai rumor ya, dikatakan kalau Omega bakal dominan warna merah, sama desainnya kayak Ultraman Zerd sama Ultraman Z Beta Smash. Buat impresi awal aku setelah lihat bentuk Omega, jujur aja biasa aja sih. Yang orang bilang, wah jelek, wah nggak bagus, apa sih mukanya jelek? Kalau aku mah biasa aja, jadi nggak jelek banget, bagus banget juga nggak. Buat coraknya sendiri simple banget sih. Kelihatan banget kalau Omega ini pengen bawa nuansa Soanya. Ya mirip Arc gitu deh. Terus buat armor dadanya jujur menurut aku bagus sih. Mirip-mirip armor Ultraman muda itu dengan warna birunya. Buat color timernya terhitung lumayan besar ya. Unik yang berbentuk segi 5. Lanjut ke kepalanya. Nah ini nih yang jadi bahan omongan para fans. Buat kepalanya sendiri itu dominan warna merah ya. Tapi ada sedikit campuran warna silvernya. Jadi nggak full merah kayak Zerd gitu. Buat matanya ini menurut aku kayak Ultraman Z ya. Jadi warna biru gitu. Tapi yang aku lihat birunya Omega nih lebih pekat dibanding Ultraman Z yang agak lebih muda. Terus buat slagernya nih, yang bakal jadi item hensinya nanti. Jadi menurut aku slager Omega pas dipasang di kepala ini kayak kepala ayam sih, tapi bukan berarti jelek juga, tetap bagus, cuman unik aja. Lanjut yang kedua, aku mau bahas soal item hensinya yang bernama Omega Slugger. Di teaser officialnya kita udah diperlihatkan apa aja yang bakal jadi item hensinya nanti. Jadi untuk item hensinya itu nanti ada dua, Omega Slugger sama Omega Meteo. Omega Meteo kalau lagi nggak dipakai bisa dijadiin kalung sama si MC-nya. Buat Omega Sluggernya, menurut aku keren sih dengan pencampuran warna biru, merah, silver, sama hitam. Warna Omega banget sih ini. Terus buat Omega Meteornya sebenarnya biasa aja sih. Bentuknya kecil dengan dominan warna silver dan biru kayak color timernya. Kalau secara bentuk aku lebih suka kalau Omega Meteornya kalau masih dipasang di kalung ya. Buat cara berubahnya si MC, wujud manusia Omega harus menjulurkan tangannya ke depan, seperti layaknya Ultra Seven ketika mengeluarkan slagernya. Setelah itu Omega Meteor dilepaskan dari kalungnya, terus dimasukkan ke slot yang ada di Omega Slugger. Setelah itu bagian bawah Omega Slugger ditarik sampai terbuka bagian atas slugger yang berbentuk armornya Omega. Terakhir si MC harus berpose sedikit dan mengangkat tangannya ke atas, dan langsung berubah menjadi Ultraman Omega. Lanjut yang ketiga, aku mau bahas foam armornya yang bakal muncul nanti di seriesnya. Dirumorkan Omega bakal punya 4 armor, yang masing-masing armor menggunakan 4 hewan berbeda, kayak Azure Dragon, Black Tortoise, White Tiger, dan Vermilion Bird. Tapi armor yang udah resmi diperlihatkan sejauh ini oleh Suburaya baru ada 2, yaitu ada Ultraman Omega Rekines Armor, sama ada Ultraman Omega Trigaron Armor. Kita juga udah diperlihatkan bentuk kaiju dari masing-masing armor tersebut. Rekines adalah kaiju pertama yang dipanggil oleh Kosei Hoshimi. Siapa itu Kosei Hoshimi? Nanti kita bahas. Rekines memiliki kemampuan psikokinesis yang mampu menggerakkan benda sekitarnya untuk membantu ia untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Ketika digunakan Omega menjadi Rekines Armor, Omega memiliki kemampuan yang sama yaitu psikokinesis. Omega juga dipersenjatai sebuah pedang panjang yang dapat membantu ia dalam pertarungan. Terus ada Trigaron, adalah kaiju robotik berwarna hitam yang memiliki kemampuan dalam hal kekuatan dan kecepatan dengan sedikit sifat ganas dan liarnya. Ketika bergabung dengan Omega, Omega bakal dapat armor berbentuk cakar besar di lengannya dan memiliki kemampuan yang sama seperti kajunya itu. Lanjut yang keempat, aku mau bahas karakter yang sejauh ini udah diperlihatkan ke kita. Yang pertama ada Shotaro Okida yang akan diperankan oleh pria bernama Sori Kondo. Sori Kondo adalah aktor kelahiran Osaka 12 April 1994. Shotaro Okida adalah main karakter sekaligus bentuk manusia dari Ultraman Omega sendiri. Diceritakan ketika Omega jatuh ke bumi, ia mengambil wujud manusia yang bernama Shotaro. Namun Shotaro di sini akan menjadi lupa ingatan. Dengan seiringnya datang kaiju ke bumi, membuat Shotaro perlahan mengingat semuanya dan mengembalikan ingatannya yang hilang. Karena hal itulah membuat Shotaro memiliki perilaku yang layaknya anak kecil.
Yang kedua ada Kosei Hoshimi yang diperankan oleh Haruto Oshida. Haruto Oshida adalah aktor kelahiran Tokyo pada 15 Desember tahun 2000 yang sekarang udah berusia 24 tahun. Kosei Hoshimi adalah penduduk bumi yang akan berperan penting pada series Omega. Ia bertemu dengan alien yaitu Omega. Ia berteman sekaligus membantu Omega selama di bumi. Kosei Hoshimi lah yang akan memberikan Ultraman Omega armor untuk membantu Omega dalam pertarungan. Oh ya, sempat dirumorkan kalau Ultraman Omega bakal memiliki 2 MC. Kemungkinan Kosei Hoshimi ini deh yang bakal jadi MC kedua setelah Shotaro Okida. Karakter ketiga ada Ayumu Ichido, diperankan aktris yang bernama Ayano Kudo, kelahiran Miyazaki 28 Mei 1996, yang sekarang udah berusia 28 tahun. Ayumu Ichido bekerja di National Center for Nature Research sebagai ahli biologi. Ia selalu meneliti spesies yang hampir terancam punah di Jepang. Ayumu juga ikut membantu pemerintah dalam meneliti dan menyelidiki kaiju ketika bermunculan di bumi. Ya, jadi udah aku bacakan semua sinopsis singkat ke semua karakter yang akan muncul nanti. Wah, siap-siap rebutan waifu nih kalian. Bagaimana menurut kalian soal ketiga karakter ini? Oke, yang terakhir aku mau coba bahas soal kaijunya yang akan muncul di Omega. Dirumorkan kalau Ultraman Omega akan ada beberapa kaiju baru, dan ada juga seijin yang bakal muncul nanti, seperti Victora, Aikidon, Seiryu, Anomaly, Pyoko, Alien Barossa, Alien Opus, dan Gedos. Kalau dilihat dari rumor mainannya, Ultraman Omega lumayan banyak juga kaiju barunya ya. Karena baru sekedar nama, jadi kita masih belum tahu banyak nih soal kaiju-kaijunya. Di teaser sebenarnya udah diperlihatkan kaiju baru sih, tapi nggak dikasih tahu namanya. Jadi bingung yang mana namanya siapa, si itu namanya siapa, si ini namanya siapa. Ya, kita berharap kedepannya kaiju Omega bakal full reveal ya. Nggak cuma sebatas rumor aja, ya tinggal tanggal mainnya Suburaya aja sih. Oke guys, mungkin cukup segitu aja yang mau aku bahas hari ini. Lumayan banyak ternyata ya, dan udah coba aku lebih ringkasin lagi lah buat kalian. Aku harap kalian lebih bisa mengerti lah. Bagaimana menurut kalian? Entah dari armornya, karakternya, atau kaijunya. Ya, jadi makasih yang udah nonton sampai akhir. Maaf jika ada salah info yang aku kasih nih. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka sama video ini, dan share ke teman-teman kalian yang sesama Toku fans. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!